Salam, salam puji Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa lagi di hari kemenangan, hari yang luar biasa karena kita bisa memasuki di hari yang berbahagia ini. Kita bisa beribadah, kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini dalam perjalanan hidup kami, bukan dengan kuat gagah kami, tetapi oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun, membimbing kami, bahkan kebenaran firman Tuhan yang menasihati hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hosea pasal yang ke-2 ayatnya ke-19, demikian firman Tuhan. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Jisrael. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo-ruhama, dan aku berkata kepada Lo-ami, umatku engkau, dan ia akan berkata Allahku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, berdasarkan pembacaan firman Tuhan ini, saya ingin beri judul renungan pagi ini, buah ketaatan. Buah ketaatan. Menjadi taat tidak selalu mudah, ya. Namun Hosea berhasil menunjukkan ketaatan dan berbuah berkat. Berkat itu tidak hanya secara personal, ya, tetapi juga nasional. Pasalnya bangsa Israel pun mendapatkan janji keselamatannya kembali. Itu semua tak lepas dari Hosea yang memilih taat kepada Tuhan walau ia menderita. Hosea sebagai seorang nabi harus menjadi suami dari perempuan sundal. Ia menjadi ayah Jisrael, Lo-ruhama dan Lo-ami. Ketiganya adalah anak-anak sundal. Syukur kepada Allah, pengorbanan Hosea tidak sia-sia. Cahaya pengharapan bagi Israel pun terbit bagi fajar di pagi hari. Sebelumnya Tuhan menolak Israel, namun setelah itu mereka disebut sebagai anak-anak Allah yang hidup. Allah juga mengatakan bahwa kelak mereka akan menjadi bertambah banyak jumlahnya, lebih mengagumkan lagi. Orang Yehuda dan Israel, yaitu dua kerajaan yang telah terpecah itu, akan bersatu kembali di bawah satu pimpinan. Ketaatan Hosea kepada Tuhan dengan segala pengorbanannya dan keberaniannya layak untuk kita renungkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ada 5 poin yang saya ingin kita belajar bersama di pagi hari ini, bahwa ketaatan Hosea kepada Tuhan dengan segala pengorbanannya dan keberaniannya layak, ya, kita renungkan. Yang pertama adalah ketaatan kepada Tuhan memerlukan keberanian. Hosea adalah seorang nabi, namun Tuhan memerintahkan Hosea untuk mengawini seorang perempuan sundal.
Ya, di Hosea pasal 1 ayat yang kedua demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinlah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Biblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan kepada Tuhan memerlukan keberanian. Saudara, untuk mengawini seorang perempuan sundal, ini membutuhkan keberanian karena Hosea adalah seorang nabi. Bagaimana mungkin dia memperistrikan seorang yang sundal, ya, seorang pelacur? Ini akan menjadi buah bibir bagi rakyat Israel, bahkan umat Tuhan. Namun karena Tuhan yang memerintahkannya kepada Hosea, maka Hosea memiliki keberanian untuk bertindak, untuk mengawini perempuan sundal itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketaatan membutuhkan keberanian, ya, dari kita untuk bertindak, ya. Hal yang kedua, bahwa ketaatan kepada Tuhan membutuhkan kerelaan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, maukah ketika kita disuruh untuk menikah dengan orang perempuan jalanan atau perempuan sundal atau perempuan yang melakukan kejahatan, apakah saudara dan saya rela? Nah, di sini Hosea, karena Tuhan memerintahkannya, maka dia rela untuk mengawini perempuan itu. Di Hosea pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Biblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Jadi luar biasa tindakan Hosea ini. Dia tidak pusingkan apa yang nanti akan terjadi, konsekuensi yang terjadi ketika dia mengambil keputusan ini. Tetapi dia tahu bahwa kalau Tuhan yang memerintahkan, pasti akan ada hasil yang baik. Itu sebabnya dia rela. Hal yang ketiga adalah ketaatan kepada Tuhan membutuhkan ketekunan. Nah, Hosea betul-betul mau melakukan dengan tekun. Di Hosea pasal 2 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5 dikatakan, tentang anak-anaknya aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab ia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Di sini Bapak Ibu Saudaraku, Hosea dengan tekun, ya, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu. Sekalipun dia sudah tahu bahwa apa yang dilakukan istrinya tidak baik, tetapi dia tekun, ya, menerima keadaan istrinya. Jadi puji Tuhan, itulah yang membuat perubahan yang begitu luar biasa. Dan hal yang keempat adalah ketaatan kepada Tuhan membutuhkan pengorbanan. Tidak mudah saudara untuk mengambil keputusan atau sikap seperti ini. Hosea pasal 2 ayat 7 berkata, dia akan mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencapai mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang
kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Istri yang sudah melakukan hal yang tidak senonoh, kemudian dia mau kembali, Nabi Hosea tetap menerima dia. Suatu pengorbanan yang luar biasa. Dia tidak memusingkan apa kata orang, tapi dia mau menerima keberadaan istri apa adanya. Dan yang kelima, ketaatan kepada Tuhan membutuhkan keinginan untuk memulihkan, ya, untuk kemuliaan Allah. Nah, di ayat yang ke-19 dari pasal 2 dikatakan, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran dan dalam kesetiaan dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi Ruhama. Dan aku berkata kepada Lo-ami, umatku engkau, dan ia akan berkata Allahku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, semua apa yang dilakukan oleh Hosea itu mendatangkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, lewat kisah Hosea, kita menjadi mengerti alasan Tuhan meminta ketaatan dari umatnya. Tuhan tidak pernah mengecewakan umatnya yang taat kepadanya. Memang untuk menjadi taat, kita tidak serta-merta mendapatkan kemudahan, sebab tidak ada pengorbanan yang mudah. Kalau serba gampang, itu bukan pengorbanan. Nilai pengorbanan justru sering terletak pada tingkat kesulitan yang dihadapi. Namun saat kita memilih untuk menjadikan ketaatan sebagai bagian penting dalam hidup kita, maka ketaatan tersebut akan berbuahkan kebaikan. Nah, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kehidupan Hosea dan keluarga ini menggambarkan hubungan Israel dengan Allah, ya. Karena ketika itu Israel sudah mendua hati, mereka sudah menyembah kepada Baal-Baal, mereka sudah percaya kepada Allah-Allah orang bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa kafir. Tetapi Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya kepada orang Israel. Itu sebabnya walaupun Israel sudah menyangkal, tetapi Tuhan tetap mau menerima mereka apa adanya. Seperti gambaran keluarga Hosea. Istrinya sudah bersundal, anak-anaknya sudah bersundal. Tetapi hati sebagai seorang nabi, dia tetap menerima kondisi istrinya, keadaan istrinya. Dan Tuhan menyatakan kemuliaan yang begitu luar biasa. Dan saya percaya bahwa kita semua di pagi hari ini diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus berkati kami semua. Kami percaya bahwa ketaatan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, menjadi taat tidak selalu mudah Tuhan. Tapi kami percaya waktu kami belajar taat, di balik dari ketaatan itu Tuhan memberkati kehidupan kami. Berkati Community of Miracle Tuhan. Di dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka yang ada di Somalia, di Singapura, di Swedia, di Malaysia, di Australia. Bahkan kami yang ada di Indonesia, di Bali, di Malang, di Salatiga, di Jogja, di Surabaya, di Amerika. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang ada di Makassar. Tuhan memberkati mereka yang ada di NTT, di Ambon, di Dobo. Tuhan tolong memberkati mereka yang ada di Maluku Utara. Biar Tuhan memberkati kehidupan mereka.
Hamba berdoa buat anak-anak kami yang studi, kiranya Tuhan juga mendahului rencana-rencana mereka untuk lanjut studi. Mereka yang lanjut kuliah, Tuhan tolong untuk menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Juga memberkati anak-anak kami dari TK, SD, SMP, SMA. Tuhan memberkati. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang berhari ulang tahun hari ini, Tuhan kami percaya berkat Abraham, Ishak, Israel akan turun atas hidup mereka. Mereka yang bekerja, mereka yang punya profesi apa saja sudah Tuhan, sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai polisi, sebagai tentara, Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Bahkan mereka yang bekerja di instansi-instansi, usaha-usaha, di perusahaan-perusahaan, Tuhan memberkati semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan menyambut hari ini dengan sukacita. Haleluya, amin.